Halo guys, kembali lagi di Celengan Drama. Di video kali ini, Mimin punya film yang sangat seru nih, yang berjudul Fall in Love Like a Star. Film ini dirilis pada tanggal 3 Desember 2015 di Cina. Yaudah deh, biar kalian gak semakin penasaran, cus langsung saja kita melebur ke alurnya. Di awal film, ada seorang cowok bernama Su Xiangyu. Ia adalah seorang tanner di salah satu band indie. Ia membayangkan suatu saat akan menjadi superstar di panggung. Saat asik membayangkan, ada seorang gadis asisten manajer band yang membangunkan Xingyu dari khayalannya. Dan gadis itu adalah Tianxin. Adegan pun berganti saat Tianxin membawakan segelas air untuk seorang drummer di band itu. Pria itu malah kurang ajar, menggoda tubuhnya sampai air yang dibawanya terciprat di bajunya. Tianxin yang kesal langsung menyiramkan air itu ke muka si drummer. Dari kejauhan, Su Xingyu kesal melihat kelakuan kurang ajar si drummer. Xingyu diam-diam mengambil pengunci simbanya, lalu memberikan tisu untuk Tianxin. Malam ini kita akan punya pertunjukan menarik, katanya sambil memperlihatkan pengunci simbal yang diambilnya tadi. Tak lama kemudian acara pun dimulai. Si drummer mengawali permainannya dengan memukul simbalnya yang langsung lepas dan terlempar saat mengenai mukanya. Karena hal tersebut, si drummer langsung jadi bahan ejekan semua penonton. Dan Xingyu tentu saja langsung dipecat. Setelah dipecat, mereka pun makan sambil minum bersama. Tianxin berterima kasih kepada Xiangyu atas perbuatannya tadi dan meminta maaf karena gara-gara dia, Xiangyu jadi dipecat. Xiangyu merasa tidak peduli dengan pekerjaannya itu karena setiap hari ia menyetel alat musik tanpa bisa memainkannya dan ia menganggap itu pekerjaan yang menyebalkan. Di sini Xingyu mengaku sebagai musisi, sedangkan Tianxin bercita-cita ingin menjadi agen pencari bakat, agar ketika ia merekrut Xingyu, kelak ia akan menjadi musisi yang terkenal. Saat ini, Tianxin sendiri mengaku sedang belajar ingin menjadi orang seperti Mei. Mei sendiri adalah agen pencari bakat yang semua kliennya menjadi bintang besar di kemudian hari. Oleh karena itu, Tianxin ingin mengambil ilmu dari Mei dan suatu saat ingin menyingkirkannya. Seiring berjalannya waktu, mereka pun semakin akrab dan akhirnya ada buih-buih cinta di antara Xingyu dan Tianxin. Saat perjalanan pulang, mereka pun dimabuk asmara dan seolah jalan pulang adalah milik mereka berdua. Saat berpamitan aja, mereka saling mengucapkan selamat tinggal dengan ciuman mesra. Saat pacaran, ternyata Xingyu ingin melanjutkan sekolahnya ke Inggris. Mereka pun membuat janji, di mana Xingyu memberikan sebuah gelang merah agar mereka selalu terikat. Sedangkan Tianxin memberikan sebuah bolpen. Awalnya Tianxin ingin memberikannya uang, karena ia sadar bahwa biaya di Inggris sangatlah mahal. Tapi di sini, Xingyu menolak pemberian Tianxin. Kencan mereka pun berlanjut dan janji yang mereka buat adalah jika nanti komunikasi antara mereka berdua terputus, maka mereka akan mengadakan kencan lagi di tempat mereka saat ini, yaitu di sebuah taman, tepat di samping air mancur. Lima tahun pun telah berlalu. Xingyu menjadi musisi yang terkenal. Hari itu dia sedang syuting video klip bersama seorang artis cantik yang bernama Hao Maili. Setelah selesai, manajernya memberitahu bahwa setelah ini Xingyu ada jadwal menghadiri acara award. Mailing terang-terangan menunjukkan perasaannya pada Xingyu dan mencoba mengajaknya makan malam bersama. Bahkan bertanya kapan Xingyu akan membuatkannya lagu untuknya. Tapi di sini Xingyu hanya mengiyakan saja dan pergi meninggalkan Mailin karena Xingyu ini sangat terkenal. Setelah ia selesai syuting, terlihat ramai disambut oleh ratusan fans. Bahkan saking terkenalnya, banner-banner yang ada di gedung kota banyak sekali ditemui wajahnya. Bukannya si Tianxin,
Talent agennya sekarang adalah Mei, si talent agen yang pernah mereka gosipkan dulu. Dia memberitahu kalau Xingyu memenangkan voting award sebagai pria impian. Dan sepertinya 70% wanita muda Cina ingin menikahi Xingyu. Di sini Mei menerima tawaran untuk ikut serta dalam pengambilan film idol remaja. Karena Mei tidak berdiskusi dengan Xingyu, tentu saja ia menjadi marah. Xingyu marah karena ia ingin fokus dalam bidang musik, sebab musik adalah keahliannya. Tapi Mei bersikeras kalau Xingyu bisa terkenal karena dukungan dari perusahaan agensi dan membuatnya menjadi seperti sekarang. Mereka pun masih saling adu argumen, sampai pada akhirnya Xingyu hanya bisa mengalah pada Mei. Ya namanya juga cewek ya guys. 全能发展路线呢？做出更多打动人的作品，做你的青春偶像。 Di kejauhan, Tianxin sedang mencegat taksi, lalu memberi saran pada Pak Supir tentang jalan-jalan mana saja yang harus dilewati untuk menghindari macet, karena dia tidak boleh terlambat hari ini. Ternyata hari ini adalah hari pertamanya bekerja di sebuah perusahaan talent agensi. Ia juga tidak tahu, ternyata perusahaan yang ditujunya itu adalah perusahaan tempat Xingyu berada. Saat berada di perusahaan itu, tiba-tiba saja Tianxin bertemu dengan Xingyu. Mereka saling tatap sambil diiringi lagu romantis. Mereka telah lama berpisah, hingga pada akhirnya mereka berdua dipertemukan lagi secara tidak sengaja. Adegan pun kembali 3 tahun yang lalu, tepat ketika Xiangyu melanjutkan sekolah di Inggris. Di sana, Xingyu kerja paruh waktu sebagai pencuci piring. Mereka masih saling berhubungan, hingga pada akhirnya Tianxin malah tiba-tiba minta putus. Xingyu mengira dia cuma bercanda, tapi Tianxin mengklaim kalau dia ini serius. Tianxin mengatakan bahwa telepon dari Xingyu selalu mengganggunya. Sekarang Tianxin mengaku sudah mempunyai pekerjaan dan akan menemukan cowok lain untuk mengganti Xingyu. Semua perkataan dari Tianxin ini sebenarnya sangat bertentangan dengan apa yang ia pikirkan. Mungkin saja Tianxin memutuskan Xingyu agar Xingyu bisa fokus saat melanjutkan sekolahnya dan tidak menghambur-hamburkan uangnya hanya demi menelpon dirinya. 我遇到了更适合自己的人。我每天从早到晚在这里读书，希望为的是什么？为的就是有一天。 Waktu kembali lagi saat mereka bertemu di perusahaan talent agensi. Di sini, Xingyu hanya mengacuhkan Tianxin dan pergi begitu saja. Saat dia tiba di apartemennya, Tianxin melihat para pegawai heboh berkumpul di depan ruang bos mereka untuk menyaksikan perdebatan seru antara Mei dan Xingyu yang masih membahas masalah film idol remaja itu. Mei pun marah dan menemui Xiangyu untuk memilih agen untuk menggantikannya karena ia menganggap Xingyu tidak bisa menjadi seperti sekarang tanpa ada bantuan dirinya. Karena Tianxin ada di sana, Xingyu pun melihatnya dan akhirnya Tianxin resmi menggantikan Mei untuk menjadi agen barunya. Setelah itu, mereka berdua lalu pergi ke sebuah restoran yang sudah di-booking oleh Xingyu. Tianxin tidak mengerti kenapa Xingyu memilihnya sebagai agennya. Saat sedang makan bersama, Xingyu memberikan banyak pertanyaan cepat dan membuat Tianxin gugup. Pertanyaan Xingyu yang terakhir yaitu apakah Tianxin mau menjadi agennya. Tianxin dengan refleks menjawab iya, dan kemudian ia baru menyadari jawabannya. Dan sedetik kemudian ia cepat-cepat meralat jawabannya. Tapi Xingyu tak mau dengar lagi dan cuma mau menerima jawaban yang pertama, lalu pergi meninggalkannya. 苹果还是梨？梨长发还是短发？长发火锅还是海鲜？火锅当不当我的经纪人？ Mereka berdua pulang ke apartemen masing-masing karena sudah cukup lelah. Secara bersamaan, mereka mengempaskan diri mereka ke kasur dan ke sofa masing-masing. Di apartemen Tianxin, tampak ada sebuah lukisan bergambar seorang wanita yang tampak kesepian menatap langit yang gelap. Gelang merah pemberian Xingyu dulu masih dia pakai sampai sekarang, tapi sekarang dia memutuskan melepaskannya dan menaruh di atas lukisan itu. Saat memperlihatkan lukisan itu, tiba-tiba saja terdengar bunyi HP. Ternyata itu pesan dari Xingyu. Tianxin disuruh datang ke apartemennya besok pagi jam 9. Keesokan harinya, Tianxin pun pergi ke apartemen Xingyu tepat waktu. Pelayan Xingyu menyambutnya dan memberitahu kalau Xingyu akan datang sebentar lagi.
Lalu Tiangxin menunggunya sambil berkeliling, melihat-lihat kemewahan apartemen itu, dan melihat berbagai macam alat musik modern dan tradisional yang dikoleksi oleh Xingyu. Tiba-tiba saja Xingyu mengagetkannya. Ternyata tujuan Xingyu mengajak Tiangxin datang hanya untuk pamer. Mereka pun kembali berdebat. Malas berdebat lebih jauh, Tiangxin mengatakan kalau dia mau mulai bekerja sekarang. Ia merasa harus memahami Xingyu sepenuhnya. Makanya, ia mulai berkeliling melihat-lihat semua hal yang dimiliki Xingyu, termasuk boneka teddy bear di kasurnya, dan sebuah gaun perempuan yang jelas saja membuat Xingyu jadi malu. Padahal gaun itu adalah milik ibu Xingyu. 求求我要每天抱着你睡觉，不抱着睡不着。 很好看，很适合你啊！你说你穿这。 Selama beberapa hari berikutnya, Tiangxin mulai sibuk mengurus Xingyu dan pekerjaannya. Awalnya dia memberi nilai 100 dalam hal profesionalitas Xingyu. Tapi lama-kelamaan ia tahu bahwa Xingyu ternyata sangat cuek dengan pekerjaannya dan membuatnya kesal setengah mati. Saking kesalnya, dia langsung menurunkan poin profesionalitas Xingyu ke angka 40. Saat itu, ada penandatanganan kontrak antara Xingyu dengan bos Mungji. Di sini Xingyu kehilangan bolpennya, dan ia tidak mau menandatangani jika tidak menggunakan bolpen yang selama ini ia miliki. Tiangxin lalu mengajaknya ke belakang dan membicarakan hal itu pada Xingyu. Di sini Tiangxin berusaha membujuk Xingyu agar menandatangani kontrak tersebut, agar dirinya bisa tenang dan mengundurkan diri dari perusahaannya sekarang. Tapi saat ia melihat ada seseorang yang mengambilkan bolpen milik Xingyu, ia pun mengingat masa lalu yang ternyata bolpen itu adalah bolpen yang ia berikan kepada Xingyu. Dan dulu Xingyu juga berjanji akan menulis lagu setiap hari untuknya. Setelah acara selesai, Tiangxin membahas mengenai bolpen tersebut. Tapi dengan dinginnya, Xingyu berkata jangan berpikiran lebih jauh. Walaupun Xingyu berkata demikian padanya, nampak berbeda dengan Tiangxin. Di apartemennya, ia terlihat gagal move on dan mengingat kembali kenangannya sewaktu mereka kencan dulu. Ia hanya bisa termenung di samping kasurnya. Saat Tiangxin sedang makan siang sendirian, tak sengaja dia bertemu dengan seniornya yang bernama Cheng Xiang. Tiangxin mengaku kalau sekarang dia agennya Xingyu. Dan Cheng Xiang mengaku kalau sekarang dia jadi kolomnis makanan yang mencicipi makanan di sana-sini dan kadang-kadang memasak sendiri. Mereka pun saling ngobrol hingga pada akhirnya Cheng Xiang berkata agen harus mencintai artis mereka. Tapi Tiangxin tidak berniat seperti itu. Cheng Xiang menanyakan apakah Tiangxin mempunyai pacar. Mendengar ucapan Cheng Xiang, ia pun sedikit termenung. 那如果我说我想追你的话，我开玩笑的。神经病。 Di tempat lain, Xingyu sedang di make up bersama Meili. Ia cuek main game, sementara Meili nyerocos terus karena mereka lagi-lagi dipasangkan dalam pekerjaan mereka. Mungkin nantinya mereka bisa jadi pasangan betulan. Meili sampai berbisik ke arah Xingyu, apakah dirinya yang saat ini ia cintai. Mendengar hal itu, Xingyu malah tertawa dan menyindir apakah Meili sedang berhayal kalau dirinya mencintainya. Sementara itu, bos perusahaan agensi Mei membahas kesuksesan Xingyu. Mei nyinyir, semua itu berkat dirinya. Dialah yang telah membuat Xingyu mencapai level itu. Tiangxin cuma meneruskan kesuksesannya itu. Bos tanya, apakah Mei menyesal? Mei pun menyangkal, dia orang yang berhasil mencapai kesuksesannya dengan usahanya sendiri, tanpa bantuan siapapun. Dan Xingyu itu malah sombong dan meragukan kemampuannya. Makanya mereka sudah berhenti bekerja sama sekarang, dan dia berharap Xingyu akan sukses. Awalnya sih memuji, tapi ternyata Mei menangani artis baru yang mulai naik daun, yang bernama Gao Mang. Gao ini popularitasnya hampir menyamai Xingyu. Tampak jelas dia berniat akan menjadikan Gao sebagai rival Xingyu. Setelah itu bertemulah pihak Xingyu dan Gao Mang. Di meja yang sama terlihat persaingan antara kedua belah pihak. Mei mengungkapkan kalau sekarang dia akan mengcasting Gao Mang dan Meili ke dalam sebuah film idol remaja yang dia bicarakan waktu itu.
Lalu sambil melirik Xing Yu, dengan sinisnya ia memperingatkan jika ranking seseorang jatuh, maka dia tidak boleh marah. Tiang Xin pun membalas ucapan Mei bahwa Xing Yu ini tidak mau cepat sukses. Jika ia ingin cepat sukses, mana mungkin ia akan meninggalkannya begitu saja. 如果地位有所下滑，心里不要不舒服啊。心语没那么急功近利，不然也不会想要离开您。 Dengan sengaja, Mei memberitahu mereka berdua bahwa produser legendaris Song Ming sudah kembali dan sedang mencari bakat baru. Siapapun yang bekerja dengan Song Ming, maka industri musik akan melesat, dan Mei ingin memanfaatkan hal ini untuk Gao Mang. Tiang Xin pun menjadi tertarik akan hal itu. Kemudian ia mencari informasi tentangnya. Ternyata Song Min ini orang yang sangat dingin. Walaupun begitu, Tiang Xin tetap bekerja keras untuk meyakinkannya. Dengan kejamnya, ia melempar berkas milik Tiang Xin ke kolam renang. Di sana ia malah dikerjain oleh Song Ming. Kepopuleran Gao tak terelakkan. Lagu baru Gao langsung sukses di pasaran dan popularitasnya semakin meningkat tajam. Dia bahkan berhasil memenangkan voting pria idaman yang selama 3 tahun sebelumnya dimenangkan oleh Xing Yu. Tak ingin Xing Yu terpengaruh oleh berita itu, Tiang Xin langsung mematikan berita itu dan menyemangati Xing Yu untuk fokus pada ciptaannya saja. Xing Yu sudah tidak mau menulis lagu lagi. Ia ingin melupakan Song Ming dan menyerah saja. Tiang Xin tidak mau menyerah begitu saja, walaupun pinggangnya sakit gara-gara dikerjain Song Ming. Ia malah menyuruh Xiang Yu untuk menulis lagu. Di sini Xing Yu sudah tidak mempunyai inspirasi untuk menulis lagu lagi. Lalu Tiang Xin mengajak Xing Yu ke suatu tempat tanpa adanya paparazi. Tak lama kemudian mereka masuk ke sebuah klub jazz remang-remang yang penuh bule dan tampaknya sukses membuat Xing Yu bersemangat kembali. Setelah band itu selesai main, mereka mengundang Xing Yu bermain bersama mereka. Xing Yu mulai memainkan sebuah lagu yang membuat mereka berdua terkenang kembali ke masa lalu mereka yang indah. Tanpa mereka sadari, Song Ming ternyata ada di sana dan tanpa terkesan dengan bakat musik yang dimiliki Xing Yu. You right here, come on up. Yeah. Malam berikutnya, Tiang Xin ikut merayakan ulang tahun manajernya Xing Yu. Mumpung Xing Yu tak ada, mereka bebas menggerutuki Xing Yu sambil minum-minum sampai teler. Sudah mabuk, Tiang Xin mengirim SMS meruntuki Xing Yu, sekaligus mengaku kalau dia sebenarnya masih cinta. Begitu SMS itu terkirim, dia langsung pingsan. Tak lama kemudian, manajer lalu membangunkannya. Tapi karena Tiang Xin tidak bangun-bangun, dia baca SMS yang barusan dikirim ke Xing Yu. Wah, dia tidak menyangka. Ternyata Tiang Xin ada rasa pada Xing Yu. Jangan khawatir, manajernya itu bisa jaga rahasia Tiang Xin. Di lain hari, ada pengambilan video klip Xing Yu. Tapi karena ada kesalahan, balon yang Xing Yu naiki malah lepas kendali. Melihat hal itu, Tiang Xin berusaha menyelamatkan Xing Yu. Tapi ia malah ikut naik ke atas balon tersebut. Mereka berdua pun membuat seisi kota tertuju kepadanya. Hingga pada akhirnya malam pun tiba. Dan balon yang mereka tumpangi jatuh. Di malam itu, mereka berdua berbicara mengenai kenangan mereka dahulu sewaktu pacaran. Ternyata di sini, Tiang Xin mengaku putus dengan Xing Yu agar Xing Yu tidak terlalu membuang tenaga untuknya. Ia juga tidak enak jika uang kerjanya habis digunakan untuk menelponnya saja. Tiang Xin bahkan berkata jika sekarang mereka pacaran, maka hanya akan mengganggu karir yang telah Xing Yu bangun selama ini. Ia tidak mau fans Xing Yu kecewa dan meninggalkan sang idola. 觉得你把太多精力花费在我身上了，明明自己饿着肚子呢，别以为我不知道。 Waktu pun telah berlalu. Terlihat Tiang Xin sakit saat mereka berdua saling telepon. Karena khawatir, Xing Yu pun pergi dengan menyamar sebagai perempuan. Di sana, ia melihat Tiang Xin yang berdua dengan seorang cowok. Ia pun membayangkan bahwa dirinya sedang menghajar cowok itu.
Di sini Xiang Yu tidak tahu bahwa cowok itu hanya teman dari Tianxing, si Cheng Xiang. Tapi Xiang Yu sudah terlanjur cemburu. Karena sebelumnya cemburu, Xing Yu balas dendam saat syuting adegan romantis bersama Mei Li. Saat Tianxing cemburu, ia malah mengajaknya untuk makan malam dengannya sebagai permintaan maaf. Ternyata di sini Tianxing balas dendam pada Xing Yu dengan membawa Cheng Xiang, sedangkan Xing Yu mengajak Mei Li. Mereka berdua ternyata saling ingin membuat pasangannya cemburu, hingga pada akhirnya mereka malah berpelukan. Ketika Song Min menelpon Tianxing dan memberitahu bahwa Xiang Yu akan dijanjikan untuk dibuatkan album baru. Melihat kesuksesan Xing Yu, tentu saja Mei tidak merasa bahagia. Kemudian ia menyewa seorang paparazzi untuk menjatuhkan nama baiknya. 苍蝇不叮无缝的蛋。我付出了很多，只要能够保护我的艺人，我不计代价。 Sementara itu, Xing Yu dan Tianxing sedang menghadapi turbulensi di pesawatnya. Mereka semua tidak mau mati dalam pesawat. Tapi di sini, Xing Yu mempunyai kesempatan untuk menembak Tianxing secara langsung. Turbulensi dalam pesawat mereka pun telah usai. Akhirnya mereka pun pacaran kembali setelah kejadian di pesawat itu. Di hotel tempat mereka menginap, dengan beringasnya Xing Yu mencoba mantap-mantap dengan Tianxing. Karena kejadian tadi, Xing Yu semakin tak pikir panjang untuk bercocok tanam dengan Tianxing. Awalnya Tianxing menolak hal itu karena dirinya khawatir ada paparazzi yang mengambil foto mereka berdua. Tapi dengan rayuan buaya Xing Yu, akhirnya Tianxing hanya bisa pasrah untuk diajak. Tak disangka, di sana benar-benar ada paparazzi yang disewa oleh Mei. Mereka pun masih melakukan hal sehari-hari, seperti berdansa di suatu pertemuan dan masih sempat berpacaran. Sampai pada suatu saat, paparazzi yang dibayar oleh Mei akhirnya melaporkan hasil potretannya kepada Mei. 真正应该出局是另有其人，不应该是星宇。如果就这么压着不发， Tak lama setelah itu, Tianxing diundang ke kantor Mei dan diberitahu foto-foto dirinya yang sedang mantap-mantap dengan Xing Yu. Lalu Mei menyuruh Tianxing untuk keluar dari agensi ini. Mau tak mau, Tianxing yang sudah ketahuan harus merelakan hal itu. Ia juga tak mau Xing Yu dibenci fansnya karena ulahnya. Benar saja, Xing Yu akhirnya menjadi terkenal. Bahkan, ia sukses membawakan lagunya di panggung yang besar, seperti keinginannya dulu. Di sana juga ada Tianxing yang terlihat menangis, karena harus meninggalkan Xing Yu. Di balik panggung, Tianxing menulis beberapa pesan untuk Xing Yu di kaca. Ia membuat adegan di sini benar-benar menyedihkan bagi kisah cinta mereka berdua. Setelah itu, mereka berdua sama-sama frustasi karena hal itu. Tapi setelah sekian hari berlalu, Xing Yu masih terlihat merindukan Tianxing. Dengan pulpen pemberian Xing Yu, ia membuat lagu dengan judul Missing You. Lagu yang Xing Yu buat tersampaikan ke Tianxing. Terlihat mereka menangis walaupun di beda tempat dan waktu. Ternyata Xing Yu dipegang kembali oleh agen Mei. Setelah itu terlihat Xing Yu dan Gao Mang hadir dalam sebuah acara penghargaan sebuah lagu. Ternyata Tianxing juga hadir di acara tersebut untuk melihat Xing Yu. Saat acara berlangsung, Xing Yu memenangkan penghargaan dan maju untuk melakukan sambutan kemenangannya. Setelah berterima kasih kepada agensinya, ia malah berkata bahwa dirinya masih mencintai agennya yang dulu, yaitu Tianxing. Tak kuat menahan tangisnya, Tianxing pergi meninggalkan gedung itu. Sementara agen Mei sudah tobat dari kebusukannya dan mempersilahkan Xing Yu untuk menemui kekasihnya. 因为我相信他对我的爱，他常常说我是一个非常幼稚、不成熟的人。 Mereka berdua pun akhirnya dipertemukan kembali di tempat yang dulu saat mereka kencan pertama kali, yaitu di taman dekat air mancur. Di sana, Xing Yu kembali memberikan gelang yang pernah ia berikan kepada Tianxing. Dan hubungan mereka pun berakhir bahagia dengan ciuman manis mereka. Ada cewek minta dilumat, dan film pun
tamat.